Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Biasanya saudari-saudara hari raya ini dirayakan pada tanggal 24 Juni. Tetapi pada tahun ini dirayakan pada tanggal 23 oleh karena pada hari Jumat tanggal 24 Juni bulan ini gereja juga merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis dimajukan satu hari, yaitu pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan hari ini Injil Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan hidup setiap orang, setiap manusia itu seringkali penuh dengan misteri, susah atau sulit untuk ditebak. Banyak orang mengawali hidupnya dengan tanda-tanda yang menjanjikan keberhasilan, tetapi kemudian justru berakhir dengan kegagalan. Yang lain kelihatannya tidak bisa berbuat apa-apa, lahir dalam keluarga yang miskin, terpinggirkan, tapi kemudian banyak unsur, banyak elemen yang justru ternyata menjadi tonggak sejarah untuk bangkit dan berhasil. Perjuangan pribadi tidak kenal putus asa, tidak kenal menyerah. Biasanya menjadi faktor kunci. Selanjutnya, dukungan dari keluarga, para sahabat kenalan sangat menolong. Faktor kesempatan itu menjadi unsur lain lagi
yang bisa menjadi penunjang pendekatan saudara-saudari. Ada banyak hal yang berperan untuk meruntuhkan atau membangun hidup seseorang. Dan itulah yang menyebabkan orang bisa mengatakan hidup seseorang itu penuh misteri. Sangat gampang saudara-saudara. Presiden kita Jokowi, siapa pernah menyangka bahwa si tukang mebel dari Solo ini akhirnya menjadi presiden? Hidup ini sungguh misteri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita pernah merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, maka hari ini kita merayakan dia yang dikandung dan kemudian dilahirkan oleh Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, saudara-saudari, diikuti oleh banyak mujizat. Pertama, saudara-saudara, bahwa Yohanes dikandung oleh Elizabeth justru pada masa tuanya. Pada usia yang secara manusiawi, secara biologis itu tak mungkin. Tapi toh itu terjadi. Peristiwa ini juga sebagaimana kita dengar dalam Injil Lukas tadi, diikuti oleh sembuhnya Zakaria dari kebisuan yang telah dialaminya sekitar 9 bulan. Kita tahu dalam kitab suci saudara-saudari bahwa Zakaria menjadi bisu karena dia menertawakan kabar dari Tuhan melalui malaikat bahwa dia akan memperoleh keturunan. Dan dia menjadi bisu setelah itu sampai putranya Yohanes Pembaptis ini lahir. Ini tentu menjadi misteri yang mencengangkan. Menjadi apakah anak ini nanti? Demikian kita dengar dalam Injil tadi. Banyak orang bertanya-tanya karena peristiwa itu menggambarkan besarnya peranan ilahi. Pertama-tama, seperti sudah saya katakan tadi, Elizabeth mengandung dan melahirkan pada masa tuanya. Kedua, Zakaria menjadi bisu sejak awal kehamilan Elizabeth, istrinya. Dan yang ketiga, anak ini lahir. Ketika anak ini lahir, lalu Zakaria bisa berbicara kembali. Menyadari karunia Allah yang demikian besar. Lalu tentu anak ini jelas dididik di dalam iman yang kuat. Iman dari Zakaria dan Elizabeth. Campur tangan Allah telah menjadikan dia menjadi pribadi yang khusus dengan tugas yang tentu khusus juga, yakni mempersiapkan manusia bagi kedatangan Sang Mesias, Putra Allah yang menjadi manusia. Itu tugas perutusan Yohanes Pembaptis. Maka dia seringkali disebut sebagai bentara Mesias. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kelahiran istimewa Yohanes Pembaptis tidak akan memperoleh legitimasinya kalau kemudian Yesus tidak lahir. Dengan kata lain, peran istimewa Yohanes adalah dia mempersiapkan atau membuat rencana Allah dengan persiapan yang sudah dirancang oleh Allah bagi peristiwa besar yang kemudian terjadi,
yakni inkarnasi, peristiwa Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Peran seperti inilah yang sebetulnya saudara-saudara perlu juga kita bangun. Perlu kita bangun. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai sarana, sebagai medium pewartaan yang lebih besar, yakni menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih di tengah dunia, sehingga semakin dikenal dan dialami oleh banyak orang. Menjadi Kristiani, saudara-saudari, tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mewartakan Kristus, kalau kita tidak memberikan kesaksian hidup tentang Kristus. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, Allah punya rencana untuk tiap-tiap kita. Dalam penyelenggaraan Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Yohanes dalam rencana Allah mengemban tugas mempersiapkan kedatangan Yesus dengan mengajak umat untuk bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita juga terlahir dengan rancangan Tuhan yang tentu istimewa. Pertanyaannya saudari-saudara, adakah kita masing-masing menyadari rencana khusus Allah untuk kita? Adakah kita menyadari kelahiran kita ini membawa misi tertentu dari Tuhan? Yang jelas dan pasti saudara-saudari, Tuhan menghendaki supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi keluarga, berkat bagi tetangga, berkat bagi siapapun di sekitar kita, rekan kerja, dan semua orang di tengah masyarakat. Selamat bersaksi saudari-saudara, jadikanlah hidupmu sebagai medium bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kelahiran Yohanes. Dia yang mempersiapkan kelahiran putramu di tengah dunia. Kami bersyukur pula atas kelahiran kami masing-masing yang ajaib. Atas cinta kasih ibu dan bapa orang tua kami yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kami. Semoga kami senantiasa menyadari bahwa setiap kelahiran adalah tanda Engkau menunjukkan rahmat-Mu yang besar kepada dunia ini. Dan Engkau mempunyai maksud tersendiri dengan kelahiran manusia, dengan kelahiran kami masing-masing. Mampukan kami agar kami menyadari bahwa hidup kami ini membawa misi untuk menjadi berkat bagi siapapun. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.